Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids. Selamat hari Minggu adik-adik. Bersyukur ya adik-adik, hari ini kita dikasih kesempatan lagi sama Tuhan kalau kita boleh beribadah. Nah sekarang kakak mau tanya kabarnya adik-adik, apa kabar? Gimana nih kabarnya? Pasti sungguh amat baik kan? Nah kakak Yolanda apa kabar? Sungguh amat baik. Asik. Nah kita mau memulai ibadah kita. Kakak minta buat adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik masih semangat kan? Masih dong Kak Siva. Nah, kita mau menyanyikan pujian yang kedua, Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kalau kami anak-anak-Mu boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berikan kepada kami hati yang mau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan berikan kepada kami hati yang mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Allah berfirman pada Yakub. Sekali lagi ya diulang, Allah berfirman kepada Yakub. Nats firman Tuhannya ada di Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22. Diulang, Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Nah adik-adik sebelum mau cerita ini ya, Tante mau nanya dulu. Adik-adik kalau mau tidur nih ya, malam hari mau tidur, biasanya barang apa sih yang adik-adik pernah bawa? Atau yang paling suka adik-adik bawa untuk dikelonin ya? Contohnya misalnya ada yang bawa bantal yang gambarnya binatang ya. Siapa yang di sini mau tidur bawa apa boneka? Ada nggak yang bawa boneka? Atau yang cowok-cowok nih ya, yang laki-laki bawa mainan mobil-mobilan. Kalau mau tidur harus bawa mobil-mobilan baru bisa tidur gitu ya. Atau ada yang senangnya bawa selimut yang gambarnya misalnya selimut Winnie the Pooh misalnya ya. Atau apa baru bisa tidur. Nah seperti itu. Mungkin ada barang-barang tertentu yang adik-adik bawa kalau mau tidur gitu ya. Jadi baru bisa tidur. Nah mungkin adik-adik juga senang kalau sebelum tidur harus diceritakan dulu sama mama papa. Baru bisa tidur ya. Mungkin banyak di antara adik-adik kalau mau tidur banyak yang harus diceritakan dulu tentang apa baru bisa tidur seperti itu. Nah pagi hari ini Tante juga mau cerita. Ada seorang tokoh di Alkitab yang pernah tidur itu bermimpi ya, mimpi sesuatu. Nah di sini ada nggak adik-adik kalau tidur pernah mimpi? Ada yang pernah mimpi nggak? Ah pasti pernah ya, ada yang mimpi. Nah nanti juga Tante mau cerita nih, mimpinya apa ya tokoh Alkitab di sini ya yang mau Tante ceritain. Nah sekarang Tante mau tanya dulu, masih ingat nggak cerita firman Tuhan minggu lalu tentang siapa ya? Ya tentang Abraham dan Ishak. Ya waktu itu Abraham mau mempersembahkan Ishak ya. Karena Tuhan berfirman kalau kamu mengasihi aku, kamu harus persembahkan anakmu bernama Ishak ya. Karena Abraham taat, Abraham mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, Abraham percaya pasti Tuhan nanti sediakan ya korban persembahan itu. Waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak, Tuhan bilang cukup, aku tahu engkau taat. Akhirnya Tuhan sediakan domba. Nah akhirnya Ishak semakin bertumbuh menjadi dewasa. Ishak menikah dengan Ribka. Nah dan mereka mempunyai 2 anak. Salah satu anaknya bernama Yakub ya. Yakub bertumbuh menjadi besar dan satu kali Yakub bermimpi. Waktu dia tidur, dia mimpi. Dan mimpinya ini mimpi yang sangat penting ya. Waktu Yakub tidur, dia bermimpi. Mimpinya itu sesuatu yang penting. Mimpi apa sih ya? Nah nanti Tante ceritain ya, mimpi Yakub itu apa gitu ya, seperti itu. Nah Yakub, Tante mau ceritain, Yakub pergi ya dari rumah orang tuanya. Kenapa Yakub pergi? Karena waktu itu Yakub berbohong ya pada ayahnya. Waktu ayahnya bilang kepada kakaknya yaitu Esau, dia bilang tolong berikan kepada saya seekor domba atau seekor buruan yang kamu nanti berburu, masak, nanti saya akan berkati kamu, seperti itu. Nah Yakub dengar dengan mamahnya Ribka ya, waktu itu dengar, akhirnya Yakub berbohong, dia pura-pura jadi Esau ya. Dia sediakan masakan yang ayahnya inginkan yaitu Ishak. Waktu diberikan makanannya dan Ishak memberkati Yakub. Waktu itu karena Yakub berbohong, dia takut sama kakaknya, akhirnya orang tuanya ini Ishak dan Ribka menyuruh Yakub untuk pergi ya. Pergi meninggalkan kemah
atau rumah orang tuanya ini untuk dia pergi ke rumah pamannya. Akhirnya Yakub pergi karena Yakub takut dengan kakaknya, dia pergi ke rumah pamannya yang jauh di sana. Yakub mulai berjalan ya, dia bawa makanan, dia bawa peralatan dia jalan ya mau pergi ke rumah pamannya yang jauh. Sampai perjalanan karena sudah lama berjalan, akhirnya sampai malam hari dia sudah capek, lelah. Aduh, pengen tidur karena zaman dulu waktu dia mau pergi itu tidak ada namanya kendaraan seperti sekarang ya adik-adik ya. Tidak ada mobil, tidak ada bis, tidak ada motor. Jadi kalau mau pergi harus berjalan. Nah, Yakub ini jalan seharian ya, akhirnya sudah malam, lelah. Dia capek, akhirnya dia berhenti ya di suatu tempat. Ya waktu itu kayak taman gitulah ya, kayak di kebun-kebun dia tidur. Lalu dia ambil batu, ya, batu dia buat bantal. Ya. Kira-kira sakit gak adik-adik kalau tidur pakai bantal? Ada gak sini yang mau tidur pakai bantalnya batu? Ada? Gak ada, pasti kita maunya pakai bantal yang empuk ya. Tapi karena Yakub di jalan, dia di kebun-kebun gitu ya, akhirnya dia tidur, dia ambil batu, lalu dia tidur, batunya itu dipakai untuk bantal ya. Waktu Yakub tidur, dia mimpi. Mimpinya apa ya? Dia bermimpi ada tangga dari bumi sampai ke langit. Oh, ada tangga, tahu ya adik-adik ya tangga itu ya dari bumi sampai ke langit. Tangganya tinggi sekali ya. Mimpi Yakub seperti waktu dia mimpi, terus ada malaikat Tuhan turun naik dari bumi ke langit, turun lagi, turun naik ya, banyak malaikat Tuhan. Lalu berdirilah Allah di atas tangga itu ya. Berdiri lalu Allah berbicara kepada Yakub ya. Dia bilang, "Hai Yakub, aku adalah Tuhan, Allah Abraham dan Allahnya Ishak." Ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Yakub di dalam mimpi itu, dikatakan, "Akulah Allahnya Abraham dan Ishak. Aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau ke tempat tanah perjanjian dan aku akan mengembalikan engkau kepada sanak saudaramu." Wah, Tuhan berfirman seperti itu ya. Lalu Yakub terbangun. Wah, kaget ya. Dia ingat-ingat tadi mimpi apa ya? Diingat-ingat ya. Wah, dia ingat. Dia mimpi Allah tadi berfirman kepada dia bahwa Allah berjanji akan apa tadi? Menyertai Yakub ya. Dia ingat bahwa Tuhan berkata bahwa dialah Allahnya Abraham dan Ishak. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Yakub untuk beranak cucu, bahkan melalui keturunannya akan lahir seorang juru selamat. Siapa seorang juru selamat itu siapa ya? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa manusia. Karena manusia semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak ada yang benar satupun ya. Semua sudah berbuat dosa. Upah dosa itu apa? Maut, yaitu masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri selain daripada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seorang juru selamat akan lahir. Bahkan dia akan menebus setiap dosa manusia dengan cara apa adik-adik? Dengan cara mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus akan menebus kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus akan disalib, Tuhan Yesus akan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi setiap kita anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah janji Tuhan bahwa melalui keturunan Yakub akan lahir seorang juru selamat. Lalu Yakub mulai takut. Aduh, berarti di sini tempat ini tempat yang kudus karena Tuhan hadir di tempat ini. Lalu Yakub berjanji bahwa dia akan menyembah Allah, dia akan memberikan hidupnya kepada Allah. Lalu Yakub mulai ambil itu tadi batu yang dipakai untuk apa tadi? Untuk bantal ya. Lalu Yakub mendirikan tugu di tempat itu. Lalu dia tuangkan minyak. Dia berjanji dalam hatinya bahwa dia akan mendirikan di situ apa?
mesbah Allah, rumah Allah. Nanti yang disebut dengan Betel, yaitu rumah Allah ya. Yakub berjanji nanti kalau dia akan kembali lagi, dia akan mendirikan rumah Allah di tempat itu, yaitu Betel di situ ya. Lalu Yakub mulai melanjutkan perjalanannya dan dia ingat bahwa Allah akan menyertai dia kemanapun Yakub pergi. Bahkan Tuhan berjanji juga akan melindungi kemanapun Yakub pergi ya. Tidak hanya buat Yakub saja adik-adik, Tuhan juga berjanji buat kita semua. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan, anak setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita, bahkan akan melindungi kita kemanapun kita pergi. Jadi adik-adik tidak usah takut, kita semua nggak boleh takut ya, karena ada Allah yang senantiasa menyertai kita ya. Firman Tuhan sampai di sini kita percaya biar setiap kita pagi hari ini boleh percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita dan melindungi kita kemanapun kita pergi. Janji yang sama kepada Yakub itu pun yang akan Tuhan berikan kepada kita. Pagi hari ini ayat hafalannya ya adik-adik ya, ada di Kejadian 28 ayat 15a ya. Bunyinya seperti ini. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ya, Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ini janji firman Tuhan buat kita semua bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan melindungi kita kemanapun kita pergi. Amin adik-adik. Amin. Mari kita berdoa ya. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan. Kalau Engkau sudah berfirman kepada Yakub bahwa Engkau akan menyertai Yakub, Engkau akan memberkati dan melindungi kemanapun Yakub pergi Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami pun sebagai anak-anak Tuhan, Kau juga akan senantiasa menyertai kami, memberkati kami dan melindungi kemanapun kami pergi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bila firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami dengar, itu boleh kami tanamkan dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Tuhan juga yang senantiasa menyertai, melindungi setiap anak-anak-Mu sehingga mereka semuanya boleh bersuka cita karena Allah senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Dan sekarang adik-adik ya boleh angkat tangannya, kiranya berkat daripada Allah, penyertaan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan yang lebih baik bagi kita. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 40a.
Sebab sebab Allah Allah telah menyediakan telah menyediakan yang lebih baik yang lebih baik bagi kita. bagi kita. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Amin. Terima kasih. Dadah. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Terima kasih. Dadah. Ibrani 11 Ibrani 11 ayat 40a. ayat 40a. Sebab Allah Sebab Allah telah menyediakan telah menyediakan sesuatu sesuatu yang lebih baik yang lebih baik bagi kita. Dadah. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Amin. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik untuk kita. Bye-bye. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Amin. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan yang lebih baik bagi kita. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Terima kasih. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan yang lebih baik bagi kita. Terima kasih. Dadah.